Rahayu. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampak suci dari luar? Bicaranya lembut, sikapnya seolah bijaksana, pakaiannya serba putih atau sederhana, seakan tidak terpikat dunia. Tapi entah kenapa, batin Anda tidak merasa tentram saat duduk bersamanya. Ada sesuatu yang tak kasat mata, tapi terasa menusuk. Getarannya seperti angin dingin yang menusuk tulang. Saya pernah, dan semakin saya renungkan, semakin saya sadar bahwa tidak semua yang tampak seperti cahaya benar-benar berasal dari cahaya. Dalam filsafat Jawa, sosok seperti ini disebut Satria Pinandita Dur Angkoro. Satria karena tampak gagah, dipercaya masyarakat seolah pelindung. Pinandita karena terlihat seperti seorang bijak, pemimpin batin, bahkan kadang dianggap tokoh spiritual. Tapi di balik semua itu, Dur Angkoro, hatinya penuh ambisi, tersembunyi dalam kabut kepura-puraan. Ia bukan menuntun, tapi menjerumuskan dengan cara yang begitu halus sampai kita tak sadar telah tersesat. Saya tidak menuding siapa-siapa. Saya tidak sedang menunjuk seseorang di luar sana. Yang saya maksud, bisa jadi ada dalam diri kita sendiri. Ya, Dur Angkoro itu kadang bersembunyi di balik laku baik yang kita pamerkan. Mungkin kita terlihat rendah hati, tapi dalam hati diam-diam ingin dipuji. Mungkin kita rajin memberi nasihat, tapi sejatinya ingin merasa lebih suci dari yang lain. Dan itu sangat manusiawi. Tapi kalau tidak disadari, bisa jadi itulah yang menjadikan kita Satria Pinandita Dur Angkoro. Bukan karena kita jahat secara terang-terangan, tapi karena kita tidak jujur terhadap diri sendiri. Filsafat Jawa murni tidak suka bicara langsung hitam putih. Ia bicara dengan simbol dan rasa. Dan dalam simbol itu, kita diajak merenung, bukan menilai. Salah satu simbol yang berkaitan erat dengan tema ini adalah wayang tokoh Pendeta Durna. Durna adalah guru, seorang Pinandita, tetapi ia mengajar bukan untuk mencerdaskan, melainkan untuk memanipulasi dan menjaga kekuasaan. Ilmunya tinggi, bahasanya halus, tetapi niatnya licik. Ia mengajar Pandawa dan Kurawa, tapi hatinya berpihak pada keangkara murkaan. Bukankah di dunia nyata juga begitu? Ada orang yang tampak seperti pembimbing, tetapi sesungguhnya sedang menyulam jaring-jaring kekuasaan. Berbicara soal cinta kasih dan kebajikan, tapi diam-diam menanam pengaruh untuk memperbesar egonya sendiri. Salah satu ajaran luhur dalam kebatinan Jawa adalah ngroso, merasakan, bukan sekadar melihat atau menilai secara kasat mata. Ojo gumunan marang sing padang rupane, tapi ngroso en sing padang rasane. Artinya, jangan kagum hanya karena tampilan luar yang tampak bercahaya. Rasakanlah apakah getarannya juga benar-benar menerangi batinmu. Satrio Pinandita Dur Angkoro biasanya lebih hebat dalam membentuk kesan daripada membangun kedalaman. Dia seperti lampu neon, terang di luar tapi panas dan menyilaukan. Berbeda dengan pelita kecil, redup tapi menenangkan. Ilmu dalam filsafat Jawa bukan sekadar kumpulan kata-kata. Ilmu adalah kauruh sejati, sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada rasa, kepada sangkan paraning dumadi. Tapi saat ilmu digunakan untuk mendominasi, memamerkan, atau mengendalikan orang lain, maka ilmu itu menjadi racun batin. Satria Pinandita Dur Angkoro sering menjadikan ilmu sebagai alat politik batin. Ia berkata seolah bijak,
tapi tujuannya menaklukkan rasa orang lain. Ia tidak memanusiakan manusia, tapi menyihir manusia agar takluk padanya. Dan inilah yang paling bahaya, karena pengaruhnya tidak terasa sebagai paksaan, tapi sebagai ketundukan sukarela. Kita merasa ikut karena merasa tercerahkan, padahal perlahan-lahan kita telah dibutakan. Filsafat Jawa mengajarkan bahwa saat rasa mati, maka rupa akan mengambil alih. Dan ketika rupa yang berkuasa, manusia mulai mendewakan tampilan, bukan makna. Kita lebih menghormati siapa yang berpakaian rapi dan berbicara indah, daripada siapa yang diam tapi jujur. Satrio Pinandita Dur Angkoro sangat paham hal ini. Ia membungkus dirinya dengan rupa yang meyakinkan, bahkan bisa menangis saat berbicara, menyebut kata-kata agung, mengutip wejangan leluhur, tapi sejatinya hanya ingin dipercaya, bukan menyampaikan kebenaran. Ia tidak menuntun orang ke dalam diri, tapi keluar, ke arah dirinya sendiri. Dan celakanya, banyak yang terjebak. Karena manusia, jika tidak sadar, sangat mudah terkagum oleh simbol-simbol luar. Saya pun pernah tertipu oleh hal-hal semacam itu. Tapi semakin saya dalam merenung, semakin saya menyadari satu hal, yang paling suci bukan yang paling fasih berkata-kata, tapi yang diamnya membawa rasa tentram. Dalam filsafat Jawa, ada ajaran eling lan waspada. Eling berarti ingat, kepada asal-usul, kepada sejati diri. Waspada berarti berjaga terhadap godaan batin, termasuk godaan merasa lebih suci dari yang lain. Dan kadang, godaan kesucian palsu itu lebih mematikan daripada nafsu kasar. Satria Pinandita Dur Angkoro lahir bukan karena setan di luar, tapi karena kesombongan dalam batin yang menyamar sebagai kebajikan. Ia menjelma dari rasa ingin dihormati, ingin disanjung, ingin jadi pusat. Tapi semua itu dibungkus dengan kalimat-kalimat yang seolah luhur. Dan disitulah bahayanya. Saya jadi teringat satu pitutur tua. Kebenaran sejati ora butuh panggung, nanging tansah ngladi rasa. Kebenaran sejati tidak butuh panggung, tapi selalu melatih rasa. Artinya, orang yang benar-benar memahami hidup tidak akan sibuk mencari pengakuan. Ia cukup hidup dengan kesadaran. Ia tidak butuh disebut guru, tidak ingin dijuluki suci, karena baginya, kesadaran adalah tujuan, bukan status. Berbeda dengan Satria Pinandita Dur Angkoro yang hidup dari pengakuan orang lain. Jika tidak dipuji, ia gelisah. Jika tidak diikuti, ia merasa kehilangan kuasa. Ia tidak menuntun orang agar sadar, tapi agar tunduk. Coba lihat sekeliling. Lihat siapa saja yang sering bicara seolah mewakili kebijaksanaan. Tapi lihat pula bagaimana mereka bereaksi saat dikritik. Apakah mereka tenang? Atau justru murka, membalas, menyindir, menyakiti secara halus? Itulah tandanya. Satria sejati tidak takut dikritik, karena ia tidak sedang membangun istana ego. Tapi Satria Pinandita Dur Angkoro akan murka jika rasa hormat kepadanya dikurangi. Karena seluruh identitasnya dibangun dari citra, bukan rasa. Dan kita pun harus jujur. Apakah kita juga begitu? Apakah kita marah saat orang tak sepakat dengan kita? Padahal yang kita sampaikan katanya dari rasa. Inilah saatnya melihat ke dalam. Saya tidak sedang mengajak Anda menuduh siapa-siapa. Justru sebaliknya, saya mengajak Anda dan saya sendiri untuk merenung lebih dalam.
karena setiap manusia punya potensi menjadi Satria Pinandita Dur Angkoro jika tidak hati-hati. Terutama ketika kita mulai merasa paling mengerti hidup, paling kenal Tuhan, paling bijak di antara yang lain. Dalam filsafat Jawa, puncak dari kesadaran adalah tunduk kepada rasa sejati, bukan kepada pujian, bukan kepada pengaruh, bukan kepada jumlah pengikut. Kita semua sedang berjalan, dan mungkin satu-satunya cara agar tidak menjadi Satria Pinandita Dur Angkoro adalah dengan terus-menerus membongkar diri sendiri, mengupas ego, memotong harapan pujian, dan kembali ke heningnya rasa. Dalam perjalanan saya memahami makna hidup, saya menemukan satu hal. Hening adalah guru terbaik. Bukan karena ia mengajarkan dengan kata-kata, tapi karena ia membiarkan kita mendengar suara batin sendiri. Dalam keheningan itulah saya menyadari bahwa jalan kesadaran bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling dalam menyimak. Banyak orang menyangka bahwa menjadi Pinandita berarti harus banyak bicara. Tapi sejatinya, Pinandita sejati adalah yang mampu menahan lidah, tapi kuat rasa. Ia bisa hadir tanpa menuntut dilihat. Ia bisa menuntun tanpa menyuruh. Berbeda jauh dengan Satria Pinandita Dur Angkoro, yang tidak tahan bila tidak dilihat, tidak sanggup bila tidak disanjung, dan selalu ingin tampil di depan, karena tanpa panggung, egonya merasa sekarat. Ada pitutur begini, Ojo munggu muncahyo, nanging rasano angete. Jangan cuma kagum pada cahaya, tapi rasakan kehangatannya. Karena tidak semua yang terang itu meneduhkan. Ada cahaya yang menyilaukan. Ada cahaya yang membakar. Dan begitu pula manusia. Tidak semua yang tampak bijak benar-benar membijakkan. Tidak semua yang disebut guru benar-benar menuntun. Kadang, rasa lebih bisa dipercaya daripada rupa. Maka itu, penting bagi kita untuk terus menyelaraskan diri. Antara kata dan rasa. Antara laku dan niat. Jangan sampai kita juga, tanpa sadar, membangun topeng. Topeng bijak, topeng suci, topeng pemimpin. Karena saat topeng itu kita pakai terlalu lama, kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang kita yakinkan, tapi siapa yang benar-benar kita temui dalam diri. Satria Pinandita Dur Angkoro sering terjebak dalam dunia luar, pengakuan, kekuasaan, pujian, pengaruh. Tapi orang Jawa sejati tahu bahwa hidup sejatinya adalah perjalanan pulang ke dalam diri, ke rasa, ke sangkan paraning dumadi. Dan untuk sampai ke sana, kita tidak butuh gelar, panggung, pengikut, atau pakaian suci. Yang kita butuh hanyalah ketulusan, kejujuran kepada diri sendiri, dan keberanian untuk berkata, "Aku pun masih belajar. Aku pun belum tentu benar, tapi aku mau terus mendekat ke rasa sejati. Supaya tidak jadi Dur Angkoro. Mari kita rawat batin kita. Kita jaga rasa kita. Jangan kita biarkan kebajikan hanya jadi kemasan. Jangan biarkan ilmu hanya jadi alat pamer. Dan jangan biarkan kebaikan hanya jadi topeng ego. Kalau kita mau, kita bisa jadi Pinandita sejati. Bukan karena orang memanggil kita guru, tapi karena kita jujur terhadap langkah-langkah kita sendiri. Dan kalaupun kita pernah tergelincir, tak apa. Yang penting kita mau kembali. Karena kesadaran itu bukan status, tapi proses. Kalau Anda merasa narasi ini menyentuh, mengajak Anda merenung lebih dalam,
Saya mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Dan kalau Anda merasa video ini punya nilai, silakan gunakan fitur Super Thanks sebagai bentuk dukungan Anda terhadap konten semacam ini agar terus bisa saya hadirkan. Setiap klik, setiap komentar Anda sangat berarti bagi perjalanan channel ini ke arah yang lebih berkualitas. Rahayu. Semoga setiap langkah kita dijaga rasa. Semoga kita dijauhkan dari angkara yang berselimut kesucian palsu. Dan semoga kita semua, pelan-pelan, kembali ke sejati, sangkan Paraning Dumadi.